untuk selalu tap-tap layar. Kemudian jangan lupa untuk follow ya. Jangan lupa untuk follow, ikuti channel ini. Jangan lupa juga teman-teman untuk membagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu ya. Terima kasih, terima kasih. Dan teman-teman sekalian yang memberikan support kepada saya berupa gift, teman-teman yang mensupport secara langsung, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Karena support dari teman-teman sekalian, puji Tuhan, rumah apologet kita itu kesampaian. Dan bulan ini kita akan, jika Tuhan izinkan, kita akan sudah mulai memasukinya. Ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih Bang Toyo, Bang Toyo. Nah, sekarang ini teman-teman kita akan memulai Desember kita ini dengan sesi pengajaran Alkitab. Jadi kepada teman-teman yang selama ini mungkin bingung ya, ini Edis ini mengeluarkan statement-statement yang sangat cetar membahana terus loh. Kemarin dia bilang rencana penyaliban Yesus itu atau rencana untuk membinasakan Tuhan Yesus itu adalah rancangan atau rencana iblis. Wah, banyak pendeta kejang, suruh masal, kejang masal gitu kan. Ternyata mereka tidak sanggup membantah statement-statement saya itu. Ada satu muridnya Deking Gadas. Katanya, wah kalau teman-teman nonton videonya gayanya selangit ya. Terus kami ini yang 10 tahun belajar Bible. Masa dia bilang penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis. Terus rencana siapa gimana? Lalu dia mengatakan begitu. Kami ini ya murid-muridnya, itu saya upload pokoknya itu teman-teman. Akhirnya gurunya sendiri ngelawan dia. Aduh, kadang ada-ada aja ya. Ayo silakan. Dari tadi ngomong bajunya bagus. Oh, baju ini dikasih nih. Baju ini dikasih. Ini baju pantai ya. Stay. Maksudnya ini tetap asin gitu ya. Maksudnya stay salty ya. Stay salty. Maksudnya supaya tetap asin begitu. Ini baju anak pantai nih dikasih sama Bang Dadru ya. Kalau teman-teman tahu Bang Dadru. Oke. Teman-teman sekalian, silakan ya. Kalau teman-teman mau masuk atau mungkin ada di antara teman-teman mau membantah ini. Ya kan? Edis, kamu kok sesat? Kamu bilang Yesus punya Tuhan. Kan dia Tuhan, kok punya Tuhan? Kadang-kadang saya berpikir begini ya. Saya ini sudah ratusan kali udah terlalu sering membahas kata Tuhan ini. Dan orang Muslim saya suruh mereka untuk paham. Tapi banyak orang-orang Kristen yang malas belajar nggak paham. Kan ketika berdiskusi dengan orang Islam itu merasa heran begitu. Masa Tuhan kok berdoa? Dia kan Tuhan. Tuhan kok berdoa? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Bahasa-bahasa ini sudah saya jelaskan kepada Muslim. Ternyata sekarang malah kepada orang Kristen. Ayo, jadi silakan saya buka ini. Kita sesi pengajaran ya. Kita buka sesi pengajaran Alkitab sesi 1. Seperti yang pernah saya janjikan dulu. Saya kan dulu pernah berjanji sama teman-teman. Bang, ya sesekali cobalah kita mengajar iman kita dulu. Jangan ngurusin Muslim terus. Nah, sebenarnya sih sudah ada. Ya kan? Orang-orang yang sebenarnya sudah ada orang-orang yang mengajar Bible. Itu tugas di pendalaman Alkitab. Tapi karena saya lihat banyak orang lulusan sarjana teologi, bahkan doktor teologi, itu ternyata memang saya bilang bahkan lebih parah dari anak sekolah minggu pengetahuannya. Mohon maaf nih, saya tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang yang pernah sekolah teologi.
Tapi pengalaman saya ketika ngobrol dengan beberapa orang lulusan sekolah teologi, memang pengetahuannya tidak lebih baik dari anak sekolah minggu. Gitu. Ini kita jujur-jujuran saja, belak-belakan. Kenapa bisa seperti ini? Ini saya tidak tahu ya. Karena apakah di kampus-kampus itu dosen-dosen itu sudah nggak peduli lagi dengan mahasiswa-mahasiswanya, ataukah dosen-dosen ini yang penting bagi dia adalah duit, begitu? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas beberapa orang yang mengaku sarjana teologi pengetahuannya memang seperti tadi yang saya bilang ya. Oke. Saya akan membuka dialog interaktif ini dengan orang Kristen yang mungkin mereka kontra dengan saya ya, supaya kita belajar nih pengajaran apa yang dikatakan Alkitab. Ingat ya teman-teman ya, Kristen itu bukan apa yang pemuka-pemuka agama Kristen katakan. Nah, jangan salah ya, jangan salah. Saya ulangi satu kali lagi. Sesekali saya pakai bahasa Inggris nih biar keren. Enggak. Christian is not what the pastors say, ya. But Christian is what the Bible says. Jadi Kristen itu bukan apa kata pendeta-pendeta, tapi Kristen itu adalah apa kata Bible. Nah itu, karena yang kita percaya itu Bible, bukan omongan-omongan pendeta-pendeta. Kalau pendeta ngomong sesuai dengan Bible, kita ikut. Kalau nggak sesuai dengan Bible, kita nggak usah ikut. Seperti itu. Silakan. Kita buka sesi interaktif. Kita akan ngobrol-ngobrol ya, silakan. Mungkin ada di antara kalian mungkin yang mengatakan bahwa saya memiliki paham yang sesat ini karena mengatakan demikian. Saya mengundang kalian ya. Yang sepakat dengan saya tidak perlu ya. Saya bukan seperti channel-channel lain yang menaikkan orang-orang yang sepakat dengan saya untuk saling menghibur diri, enggak. Saya orangnya sebaliknya. Itu. Kalau kalian lihat di channel orang, kalau misalnya nggak senang diturunkan gitu. Kalau saya sebaliknya gitu. Jadi kalau kalian sepakat jangan naik. Tapi kalau kalian yang memfitnah saya katanya ajaran bakwan goreng Marcion, saksi Yehova, apalah, silakan naik ke sini. Ya, ayo. Kita kasih naik ada bentar ya. Coba kita kasih naik. Woi, makasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias. Thank you Bang. Makasih Bang. Oke, saya coba kasih naik ada anak Raja Daud. Ingat teman-teman ya. Kalau Anda sepakat dengan saya bahwa Yesus punya Tuhan, Anda jangan naik. Saya mengundang memberi kesempatan yang Kristen tapi tidak mengakui Yesus punya Tuhan. Silakan. Anak Raja Daud, silakan nyalakan kamera. Horas ketua. Horas, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Sorry Le, turunkan aja Le. Sorry Le. Aku sepakat dengan Le. Sorry lah ya. Baik, kalau sepakat saya turunkan ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi, saya mengundang saudara-saudara seiman saya yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Bible. Kenapa saya katakan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Bible? Karena dia menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu memiliki Tuhan. Ya, ingat, Tuhan Yesus itu memiliki Tuhan. Nanti kan bingung. Kalau kalian bingung sama kayak Muslim berarti. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Coba kita kasih naik ada Friska Enesia. Friska Enesia. Ya, silakan Friska Enesia.
Apakah Anda seorang Kristen? Halo? Halo, Bang Edis. Iya, halo juga Friska. Silakan Friska, nyalakan kamera. Tidak paham macam mana cara-cara kamera. Ini kayaknya dari Malaysia. Dan saya pula yang ngomong. Silakan. Be, gimana cara kan dia? Padahal. Ya, kita turunkan ya karena berisik. Ya, teman-teman yang mau naik, perhatikan kondisi sekitar ya, aman dari gangguan bising-bising ya, supaya kita membuat satu diskusi yang baik. Tolong yang di kolom komentar yang bilang saya Arianisme, yang bilang saya Saksi Yehova, yang bilang saya Marsion, coba sini naik. Jangan jadi apa? Keyboard warrior, maksudnya jago ketik-ketik doang ya. Ayo silakan. Silakan ajukan permintaan naik kalian. Kita bahas satu isu ini ya, mengenai Yesus punya Tuhan. Saya pernah bilang kemarin, kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak punya Tuhan, berarti ya banyak yang tersinggung. Intinya begini, kalian kalau baca Bible, kalian harus percaya apa kata Bible itu. Jangan kalian percaya apa kata orang tentang Bible. Kata Bible aja percaya. Silakan. Dan saya melihat begini, saya melihat satu fenomena, banyak orang-orang Kristen takut mengatakan bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan. Karena nanti Islam terbukti benar. Teman-teman, Tuhan Yesus punya Tuhan itu tidak membuktikan ajarannya Muhammad itu benar. Sama sekali tidak membuktikan mereka itu benar. Ayo silakan. Kalau Islam itu dalam sudut pandang saya sudah jelas. Sudah jelas itu ajaran yang menuju kepada kebinasaan. Dalam sudut pandang saya sebagai Kristen loh ya. Ya, jadi jangan bilang masa kamu saja yang boleh bilang. Saya sebagai orang Kristen punya hak. Di dalam sudut pandang agama saya, memang agama Islam itu menuju kepada kebinasaan. Memang dalam sudut pandang agama saya, Islam itu memang sesat. Jadi kita punya hak yang sama. Masa orang Islam doang yang boleh? Di luar Islam, kafir. Di luar Islam, masuk neraka. Nggak boleh ngomong juga di luar Kristen masuk neraka. Ya boleh-boleh saja. Namanya sudut pandang kita masing-masing, ya kan? Yang penting kita tidak saling baku pukul. Kita adu argumen saja, gitu loh. Selama ini kan kita melihat orang-orang Islam berkata, di luar Islam, walaupun baik, walaupun tidak korupsi, mati masuk neraka. Kalau Islam, walaupun mencuri, walaupun korupsi, mati masuk surga. Ya suka-sukamu lah di situ. Ya kan? Ayo silakan, silakan. Kita masih menanti ya, silakan. Mari kita diskusi. Bawa argumen-argumenmu. Siapa tahu kamu bisa membuktikan bahwa saya nanti yang sesat, begitu ya. Ayo. Kita kasih naik ada Christ 24. Silakan. Jangan cuma di kolom komentar aja ngomong Edi sesat, Edi Saksi Yehova, Edi Sabelianisme, Unitarianisme, apa segala macam. Jangan cuma di kolom komentar. Naik dan patahkan argumen saya. Ayo. Halo, shalom Bang. 24 silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Shalom. Saya mau tanya dulu nih Bang, Bang Christ 24. Apakah Anda ini seorang Kristen Bang? Kristen Bang. Kenapa pakai masker Bang? Kita kan ngomong internal Kristen. Saya kebetulan murtadin Bang. Oh murtadin. Ya, Keluar dari agama Islam. betul.
Abang keluar dari agama Islam. Bang, di sini itu sayangnya itu nggak boleh bohong-bohong, Bang. Jadi boleh nggak kami tes, Bang? Ya, silakan. Oke. Abang berapa lama jadi orang Muslim? Dari lahir sejak sampai umur 28. Dari lahir sampai 28 tahun menjadi seorang Muslim. Waktu jadi orang Islam, apakah Anda sholat, ngaji, baca Quran? Sesekali sih. Nanti kalau orang Islam ngomong, itu Islam-Islaman gimana? Pantesan aja dia keluar dari agama Islam. Orang dia saja nggak ngerti agama Islam. Gitu coba. Kalau ada orang Islam ngomong begitu gimana? Banyak juga yang begitu kok. Fakta itu. Oke. Tapi saya mau tes dulu, Bang. Karena Ya. seorang Islam diuji bukan dari ketakwaannya. Seorang Islam diuji dari cara baca Al-Qur'annya. Silakan, Bang. Silakan baca Al-Qur'an. Surat apa nih? Surat yang Anda ingat. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah mah lumrah, Bang. Jangan yang Al-Fatihah. Coba yang agak sedikit sulit. Lah ya yang dihafal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Terus ada lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, sah ini. Muslim. Oke. Kenapa, Bang, Anda keluar dari kesesatan dan sekarang Anda menjadi seorang Kristen? Menjadi pengikut Tuhan Yesus? Ya, belajar, Bang. Karena Anda belajar ya. Misalnya, Bang, apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Yang membuat saya meninggalkan agama lama saya ya, karena kasih Kristus begitu besar kepada kita. Karena analoginya saja ya, gini. Kalau seorang bapak, dia kepada anak kandungnya, dia akan rela membersihkan kotoran anak kandungnya itu ya. Contoh anaknya dia pasti akan cebokin anaknya. Kalau bapak yang lain nggak akan mungkin mau, karena dia pasti jijik. Nah, begitulah analoginya Kristus. Dia datang ke dalam dunia, dia merendahkan dirinya untuk membersihkan kita dari dosa. Gitu, Bang. Sementara dalam Islam tidak ada seperti itu, Bang. Ya. Dalam Islam suruh cari jalan selamat sendiri ya. Iya, Bang, dalam Islam kan kalau nggak sholat nanti disiksa di dalam api neraka. Sholat. Ada yang telepon dia. Oke lah, Bang. Selamat, saya ucapkan selamat. Anda sudah meninggalkan jalan yang salah dan Anda sudah datang kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat kepada Anda, Bang. Kita berikan kesempatan dulu yang lainnya, Bang ya, karena isu yang kita bahas hari ini, Bang ya. Bang, boleh satu, Bang? Silakan. Saya mau bahas isu ini karena kan begini, saya lihat fenomenanya baru yang menyerang Bang Edis ya. Kalau saya, jujur saya sependapat dengan Bang Edis, cuman mungkin kalimatnya yang harus diperjelas gitu. Gini, karena Bang. banyak orang tidak memahami. Karena tadi saya bilang begini, ini mungkin Abang belum dengar. Saya di sini tidak mengundang orang yang sepaham dengan saya supaya nanti kita jadi saling memuji diri, jadi subjektif. Jadi kita berikan dulu kesempatan ya, satu Bang. aja, Ya. Bang. Silakan. Saya titip satu ayat ya. Abang tolong bacain biar yang lain juga bisa ini toh dengar. Di Keluaran 34 ayat mulai dari ayat 4, 5 dan 6. Keluaran 34 ayat 4, 5 dan 6. Di situ ada kata Tuhan berseru kepada Tuhan. Itu, Bang, saya titip satu aja, Bang. Makasih, Bang ya. Baik, saya turunkan ya. Ya, silakan. Bagi orang-orang Kristen yang mungkin, makasih Bang Jiti, makasih. Bagi orang-orang Kristen yang jarang nonton channel saya, begitu ya. Karena saya memang target saya itu memang ditonton oleh orang-orang Muslim, begitu.
Jadi kalau ada orang Kristen yang jarang nonton channel saya, kemudian dia nggak ngerti bahasa-bahasa di dalam terminologi diskusi lintas iman dan lain sebagainya, silakan kalian naik ke sini dan katakan di sini. Ini menjadi kesempatan kalian loh. Jangan kalian ngomongnya di belakang. Edis sesat, jangan bilang begitu. Edis itu saksi Yehova. Edis itu adalah begini begitu. Ayo. Naik ke sini, kemudian kita diskusi. Ayo, undang. Beri. Ya. Kita kasih naik ada bentar ya. AMC Hombing. Hari ini kayaknya kita membahas internal Kristen. Ya, AMC Hombing, silakan. Ya, salam Le. Shalom, Le. Saya mau tanya dulu ini. Le ini Islam atau Kristen? Karisten tahu Karisten. Kristen. Oke. Apakah Anda orang yang di pihak menentang pernyataan saya bahwa Yesus punya Tuhan, atau Anda sepakat bahwa Yesus memang punya Tuhan? Silakan. Kalau menurut saya ini apanya Le ini Yesus punya Tuhan. Kalau dia di mananya nih, yang di posisi yang menjadi manusia kah dia, ya memang iya punya Tuhan Allah Bapa. Oke, baik. Nampaknya Abang bukan orang yang saya cari-cari. Jadi saya turunkan dulu. Mohon maaf ya. Terima kasih Bang AMC Hombing. Teman-teman, saya menunggu-nunggu nih ya. Saya menunggu-nunggu. Teman-teman sekalian, coba orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa statement saya ini salah. Karena saya melihat banyak begitu ya, VT apa segala macam. Ini statement saya tidak beda jauh dengan statement saya yang pertama. Statement saya yang pertama, saya mengatakan bahwa penyaliban Tuhan Yesus, ya, rencana untuk menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah rencana jahat, ya, rencana yang direncanakan oleh iblis dan kaki tangannya. Nah, ketika saya ngomong gitu, banyak orang, mengatakan saya sesat segala macam. Giliran saya ajak diskusi, kita buktikan di situ statement saya itu salah atau tidak, meninggal dunia semuanya. Sekarang saya mengeluarkan satu statement lagi nih. Statement saya adalah bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan. Nah, ini juga menimbulkan orang-orang nih, waduh. Katanya sekolah teologi, saya udah belajar Alkitab 10 tahun. Ada orang mengatakan, orang Kristen bilang Yesus punya Tuhan. Ya, silakan. Tunjukkan di mana kesesatan. Jangan. Kita berikan kesempatan lagi. Kita kasih naik. Tapi mana ini orang-orang yang mengatakan sesat ini kok hilang semua? Oke, kita kasih naik Galileo. Silakan Galileo. Halo Galileo, selamat pagi. Galileo. Kristen bang. Turunin Ya, saya, silakan, Bang. kita sependapat Bang Edis. Kalau Turunkan sudah saya kita saja. mengajukan permintaan naik, Bang. Sorry bang. Oke, baiklah, saya turunkan ya. Teman-teman tolong ya, ini teman-teman yang sependapat dengan saya, jangan naik. Ini kalau yang naik sependapat dengan saya semua, nanti orang-orang ngomong lagi. Statementnya nggak berani diuji katanya. Dia naikin orang-orang yang ini aja. Teman-teman, ini ada sekitar 68 orang yang mau ngajukan permintaan naik ini. Coba teman-teman ya, yang tidak sependapat dengan saya saja yang naik ya. Kalau sependapat, jangan naik. Oke, kita kasih naik ada Marlina Boru Guguk. Marlina Boru Guguk, silakan. Iya, Marlina Boru Guguk, silakan nyalakan kamera.
Ya, selamat pagi Marlina. Apakah Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Kristen. Kristen. Iya, gimana Marlina naik mau ngapain ini? Aku hanya ingin bantu saudara kita yang di Sumatera. Apakah bisa itu? Oh iya itu begini, banyak orang yang inbox saya mengenai itu, mengenai musibah yang terjadi eh di Sumatera Utara, pokoknya dari mulai ujung Aceh ya sampai Lampung ya katanya banjir parah ya. Iya, iya itu ku. Jadi gimana ini ini para penonton ini mungkin yang di luar ini gimana cara membantunya? Iya, aku hanya bisa bantu itu. Aku pun lagi sakit, nggak bisa bantu mereka, hanya bisa bantu doa. Saya kan cancer itu, nggak bisa jalan. Cuman kalau bisa bantu kita di sana, buka donasi untuk saudara kita di sana itu, Iya, Kwedis. tapi masalahnya begini, saya kan tidak di Indonesia, jadi saya nggak tahu caranya gitu. Mungkin harus Apa ada orang itu? yang penanggung jawab di sana. Iya, kan banyak saudara kita itu yang baik-baik. Corok, tolonglah itu. Iya, Iya, iya iya itu cuma yang oke baik. nanti mungkin akan kita atur tata caranya ya karena saya tidak mau open donasi untuk bantuan banjir dengan rekening saya nggak mau. Jadi harus ada rekening penerimanya dan dia bisa dijamin tanggung jawabnya gitu loh. Amin, makasih Tuhan. Tuhan balas kebaikanmu itu. Iya. Ya, Jadi harus ada di sana orang yang bisa dipercaya terus kita bisa ke sana. Kalau dari rekening saya nggak mau. Saya nggak mau. Gitu. Harus ke penerimanya langsung. Nah, cuman saya nggak tahu begitu. Nah, mungkin nanti dibicarakan ya. Oke. Untuk itu sendiri apakah kena banjir? itu di Sibolga, saudaraku nggak bisa dihubungin, adekku di Sidipuan nggak bisa dihubungin, di Medan banyak saudaraku ituku, aku lagi berobatnya di Jakarta, iya cancer, nggak bisa jalan aku itu. Iya, iya, iya. Iya, mungkin nantilah kita bicarakan bagaimana strateginya ya, karena ini juga kita lagi banyak orang saya dengar sedang memperjuangkan bahwa bencana ini supaya statusnya dinaikkan menjadi bencana nasional. Karena kalau statusnya bencana nasional, maka negara itu maksudnya pemerintah pusat itu harus mengucurkan dana. Iya, Begitu. Cuman saya masih melihat kayaknya pemerintah pusat tidak mau menaikkan status ini menjadi bencana nasional begitu. Jadi benar itu ya. Jadi kalau mungkin bisa ya utusan-utusan supaya maksudnya begini. di Ini pelosok ini tidak ada yang dapat. ya betul maksud saya begini. Ini kan apa namanya uang besar ini. Maksudnya ini memang pemerintah pusat harus turun tangan supaya meningkatkan status bencana ini menjadi bencana nasional supaya kucuran dana dari pemerintah pusat itu keluar gitu. Kalau nggak bencana nasional nggak bisa seperti itu. Makasih itu. Ya, mudah-mudahan lah para penonton bersuara ya teman-temannya supaya kita perjuangkan supaya banjir yang melanda Sumatera ini dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional gitu supaya kucuran dana dari pemerintah itu membantu korban-korban yang sangat banyak sekali. Saya lihat rumah-rumah habis semua babak belur. Ya, Ya, mereka nggak iya, ada 1 minggu nggak makan itu, nggak ya, tahu lagi. ya. Mudah-mudahan ya, ini pemerintah pusat harus turun tangan. Kalau kita kekuatan kita nggak kuat toh, kita ini harus menggunakan anggaran negara kita ini yang harus kita pakai, begitu. Semangat Jangan kita ngurusin yang di semua. luar negeri, ya. Jangan bantu-bantu yang di luar negeri. Ini ada bencana nasional. Menurut saya ini udah harus dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Iya, Oke, saya rasa gitu aja ya. iya makasih Oke, itu. Semangat sama-sama. itu. Tuhan Sama-sama. memberkati. Tuhan berkati Ya, juga ya. Iya, iya. Saya turunkan ya. Iya, iya. God bless you too, God bless you too, ya. Ya teman-teman ya, ini jawaban saya terhadap banyak orang yang nginbox saya. Bang, ayo kita galang dana buat banjir Sibolga dan lain sebagainya. Masalahnya begini, menggalang dana begini, ini sangat rawan dan berbahaya. Kita mengantisipasi orang-orang yang nanti mau menyelewengkan dana.
Begitu. Jadi saya nggak mau kalau dari rekening saya nggak mau. Maksudnya saya tampung ke saya. Harus ke rekening langsung orang yang bisa dipercaya di sana. Kalau ada, baru kita langsung ngomong kirim ke situ. Seperti itu ya. Oke. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali ya. Ini agak sedikit menyimpang tadi. Kita fokus lagi ke tema kita ini. Mudah-mudahan didengar lah ya. Memang sudah banyak yang memperjuangkan supaya statusnya dinaikkan ya teman-teman ya. Karena korbannya itu banyak sekali saya lihat. Saya lihat dari atas drone begitu ya. Itu kayaknya udah rata semua itu. Satu kecamatan kayaknya habis itu mungkin ya. Seperti itu. Cuman kita nggak tahu persisnya ya. Orang-orang sana yang tahu persisnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin naik dan ingin mematahkan argumen-argumen saya berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian. Silakan naik, nyalakan kamera, kita berdiskusi. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Reborn. Aku tuh 57. etis. Shalom. Shalom, silakan Reborn 57. Kristen ya? Mualaf, murtadin aku, Mbak. Hari lagi. Iya. Oke. Bang, ini Ya. kita lagi nggak bahas itu, Bang. Kita lagi bahas yang lain dulu. Jadi saya mau fokus dulu ke tema ini ya, Bang ya. Oh iya Jadi Bang. nanti Ya, kalau siap, mau siap. bahas itu nanti kita di tema-tema berikutnya ya. Ya, Kita Bang. turunkan dulu. Mohon maaf ya, Bang ya. Reborn saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian, ini kalau kita nggak fokus ke sini, nanti tema ini seperti mengambang lagi ya. Jadi teman-teman, saya meminta supaya setiap satu statement itu kan diuji kebenarannya. Jadi kalau teman-teman yang ngomongin saya di belakang, begitu ya, dengan mengatakan bahwa statement saya itu sesat, coba di mana kesesatannya? Seperti itu, ya. Silakan. Kita kasih naik ada Pepper. Ya, Pepper, silahkan nyalakan kamera. Halo, selamat malam, Edis. Halo, selamat malam, selamat pagi juga. Waktu Indonesia, silahkan nyalakan kamera, Pepper. Oke, sebentar ya. Ya. Oke. Oke. Apa kabar? Ibu, kabar baik, Ibu Pepper. Saya tanya dulu nih, Kristen atau Islam? Kristen. Kristen. Boleh agak geser sedikit karena ada lampu yang silau itu. Oke, bentar ya. Nah, supaya tidak Karena silau. di sini malam. Jadi Emang di mana, Ibu? di US, Oh, di US. US-nya di mana? Mississippi. Mississippi. Oh, oke. Ini malah dimatiin lagi lampunya gimana sih? Seperti itu ya. Silakan. Apakah Ibu ini ada di pihak yang menentang statement saya atau malah setuju bahwa Yesus punya Tuhan? Boleh saya mengungkapkan pendapat saya nggak? Ya, sebelum mengungkapkan pendapat, tapi setuju atau tidak setuju? Kayaknya kalau dibilang Yesus punya Tuhan, itu pengertiannya mengambang ya. Jadi mungkin yang lebih tepatnya Yesus mempunyai Bapa. Karena Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa kan, bukan kepada Tuhan. Tuhan Yesus bukan berdoa kepada Tuhan. Emang Tuhan Yesus berdoa kepada siapa menurut Ibu? Kepada Bapa di sorga. Bapa di surga bukan Tuhan. Tuhan dalam ya Tuhan Allah Bapa kah? Tuhan Allah Bapa kami ya Tuhan juga sih. Berarti Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan nggak? Ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Oke, jadi di mana salahnya statement saya bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan? Coba silakan. Karena
mungkin kalau sesama kita Kristen kita akan mengerti dengan mudah ya, tetapi kalau orang-orang yang di luar Kristen, mereka itu tidak akan mudah mengerti kalau Yesus punya Tuhan. Malah itu menjadi satu olokan bagi mereka. Itu sudah saya sering dengar. Maksudnya begini, untuk yang Muslim jangan dipikirkan dulu, karena mereka sudah sering saya obati kalau masalah ini. Saya sekarang malah mengobati yang Kristen. Gitu. Jadi maksud saya, apakah ibu ada dalam posisi ingin membantah statement saya bahwa Yesus punya Tuhan? Ya, tunggu sebentar. Yesus punya Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Tapi sebagai manusia, ketika dia sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa karena kita menganut Tritunggal kan, Trinitas. Jadi kita nggak bahas Tritunggal, Trinitas, kita nggak bahas Duinatur, kita nggak bahas tema kita biar kita fokus. Saya mengeluarkan satu statement bahwa Yesus, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi Yesus punya Tuhan. Apakah statement saya itu menurut Anda sesat? Kalau sesat tolong diluruskan, kalau setuju kita beri kesempatan kepada yang mengatakan bahwa saya sesat. ya ketika Yesus menjadi manusia, dia mempunyai Tuhan. Jadi Anda sepakat bahwa Yesus punya Tuhan? Ya. Baik, kalau sepakat kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman ya. Kalau misalnya statement saya ini mengandung kesesatan, ingin diluruskan, silahkan. Saya beri kesempatan ya. Ini kita sesi pengajaran Alkitab sesi pertama. Seperti janji saya, kita akan membahas iman kita. Ingat, saya mengatakan, Kristen adalah apa yang Bible katakan. Kristen bukan apa yang para pendeta katakan, para romo katakan. Bukan itu Kristen. Kristen itu adalah apa yang Bible katakan. Ayo, silakan. Kalau Anda, patokan Anda bukan Bible, saya angkat tangan. Tapi kalau patokan Anda ke Bible, ayo, back to the Bible. Ayo. Saya kasih naik ada... Jangan nanti kalau saya sudah selesai siaran, baru kalian ngomongin saya lagi. Ini sesat. Tapi giliran saya buka kesempatan begini, nggak ada nongol. Gitu loh. Ayo silakan. Marbun, silakan nyalakan kamera. Ayo silakan. Marbun nyalakan kamera. Oke. Saya tanya dulu Bang. Kristen ya Bang? Ya Kristen Bang. Oke. Apakah Anda ada di posisi yang sepakat dengan Bible yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan? Ataukah Anda menentang pengajaran Bible bahwa Yesus punya Tuhan? Secara sepengetahuan saya termasuk yang Kristen awam juga ya Bang, yang nggak terlalu paham juga. Cuman intinya dalam Kristen itu Yesus memang dimana sebagai Tuhan. Tetapi Bang, ada ayat kita semua orang Kristen setuju bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, maka dia saya pastikan nggak pernah baca Bible. Nah, maka kita sudah sepakat itu Bang. Kita sudah sama-sama sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang saya katakan adalah statement saya yang kedua, Yesus punya Tuhan. Apakah Anda menganggap bahwa statement saya itu sesat? Tidak sesat. Oke, baik, kita kasih kesempatan yang lain ya Bang ya. Terima kasih Bang Marbun. Mohon maaf, saya turunkan ya Bang ya, saya turunkan. Teman-teman ayo tolong ya. Yang sepakat dengan saya, batalkan permintaan naiknya. Teman-teman, saya di sini tidak mencari orang yang sepakat dengan saya. Supaya saya ingin menunjukkan, nih loh statement saya benar. Enggak. Saya malah mengundang orang yang kontra dengan saya. Silakan. Ayo.
Mungkin ada di kolom komentar, biar saya tidak capek. Ketik saja di kolom komentar, saya Kristen dan saya katakan Edi sesat gitu. Coba, biar saya naikkan. Coba. Saya tidak sepakat. Sebentar, yang mana tadi? Bentar. Saya tidak sepakat. Mana tadi? Mana ya? Waduh, udah ketimpa teman-teman. Saya menentang. Mana? Waduh, komentarnya terlalu cepat teman-teman. Aduh, tadi saya tidak sepakat tapi udah hilang langsung. Sebentar. Teman-teman tolong ya, yang sepakat dengan saya jangan ngajukan permintaan naik teman-teman. Biar mereka yang tidak sepakat saja yang ngajukan permintaan naik. Tolong ya teman-teman ya. Batalkan kalau Anda sepakat dengan saya. Yang saya kasih naik adalah orang yang nggak sepakat. Coba kita kasih naik ada... Sebentar ya. Willy, coba Willy. Ini tidak sepakat dengan saya. Kalau sepakat lagi berarti saya harus ngomong lagi. Willy, apakah Anda seorang Kristen? Ya, saya Katolik, Bang. Oke, silakan nyalakan kamera, Bang Willy. Oke, siap. Tunggu dulu, Bang. Ini lagi di jalan ini, Bang. Tunggu. Oke, saya tanya dulu, Bang Willy sepakat atau tidak sepakat? Tidak sepakat. Oke, saya tunggu kalau bisa. Silakan. Silakan nyalakan kamera. Anda, Yesus punya Tuhan. Oke, baik Bang. Anda yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Kita udah naikkan berapa orang tapi nggak muncul-muncul. Semua sepakat semua. Ya, silakan. Nyalakan kamera dulu. Hilang ini. Aduh. Ayo. Oke, kita kasih naik ada Lian Pokote. Makasih Bang Toyo, makasih Tons, makasih teman-teman yang memberikan support, makasih ya, makasih. Teman-teman ingat ya, saya mengeluarkan statement. Oh ya, selamat siang, silakan. Lian Pokote, nyalakan kamera dulu. Kristen ya? Iya Kristen, bisa diundang? Oke. Nyalakan kamera. Oke, sudah saya kirimkan. Lian Pokote. Oke. Oke, Ibu. Saya mau tanya dulu Ibu Kristen ya? Kristen. Oke. Saya mengeluarkan satu pernyataan yang saya pelajari dari Bible. Saya belajar membaca Bible dan saya dapati dan saya simpulkan bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan. Pertanyaan saya kepada Ibu, apakah Ibu sepakat atau tidak dengan statement itu? Tidak Bang Edis. Tidak. Oke. Menurut Ibu? Walaupun saya selalu ikut Bang Edis, walaupun saya fans, sudah kedua kali ini kita ketemu, tapi untuk statement yang Bang Edis mengatakan bahwa Tuhan punya Tuhan, saya tidak sepakat. Oke. Saya mau tanya dulu sama Ibu nih. Oke. Lawan katanya Tuhan itu apa memangnya? Saya belum tahu. Iya. Begini, bagaimana kita mau lanjutin lagi? Ya makanya kan saya bertanya. Oke, gini saja. Pengertian punya Tuhan itu apa? Punya Tuhan. Punya Tuhan itu berarti punya yang dapat diandalkan. Oke, bisa juga, tetapi itu kurang tepat. Punya Tuhan itu, kalau kita artikan itu sebenarnya punya Tuhan. Punya sesuatu yang kepadanya kita berharap,
yang kepadanya kita menghamba, yang kepadanya kita takluk, taat, tunduk. Sebenarnya lawan katanya Tuhan itu adalah hamba. Oke, kalau Tuhan, oh ya, Tuhan berarti Tuhan sama dengan Tuhan ya. Jadi Iya, lawan katanya iya. hamba. Oke, terima. Oke, menurut Ibu, kalau Ibu baca Bible, kepada siapa Tuhan Yesus menaklukkan dirinya? Membuat dirinya patuh dan taat dan tunduk, mengikuti. Kepada Bapa di surga. Berarti Tuhan Yesus punya Tuhan nggak yang kepadanya dia taat patuh? Memang dia patuh kepada Bapa di surga, tetapi dia itu memang Tuhan. Bagi saya Yesus itu fix, dia itu Tuhan. Bu, Karena kita tidak berdebat soal Yesus itu Tuhan, kita sama-sama sepakat. Makanya kita harus pelan-pelan ya. Bu, di sini kita tidak berdebat. Begini Bang Edis. Adakah ayat Alkitab atau Bang Edis sekalian bisa menjelaskan bahwa kenapa Bang Edis membuat statement bahwa Yesus itu punya Tuhan? Jelaskan sama saya, karena saya ini bukan orang teologi, saya ini orang awam yang hanya bermodalkan pelajaran dari sekolah minggu dengan ikut-ikut ibadah. Hanya itu saja. Jadi Baik, pertama ya, Ibu mengakui tidak bahwa Tuhan Yesus berdoa? Kemanusiaan yang berdoa, bukan Tuhannya. Jadi kadang-kadang Yesus bukan Tuhan? Tidak. Nah inilah makanya kita Yang saya bilang ini, Bang Edis. Begini Bu, sebentar Bu Lian. Menurut Ibu, Tuhan Yesus di dalam Bible, di Injil yang kita baca, dia berdoa nggak? Ya, berdoa waktu di Taman Getsemani, waktu dia di atas kayu salib. Bu, Tuhan Yesus berdoa sepanjang hidupnya Bu, bukan hanya di Taman Getsemani saja, bukan hanya di kayu salib saja Bu. Tuhan Yesus itu berdoa dia sering sekali berdoa. Oke. Ini pengetahuan yang baru bagi saya. Makanya tadi sampai saya bilang barangkali Bang Edis bisa memberikan referensi di ayat-ayat Alkitab supaya saya juga bisa tulis dengan memberikan sekalian penjelasannya seperti itu. Karena saya kan tidak sepakat, yang saya tahu mulai dari sekolah minggu sampai sekarang saya pertahankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bagaimana kalau saya kita tidak berdebat soal itu Bu. Saya dan Ibu sama-sama sepakat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Terus berdoanya kenapa? Ya, berdoa itu. Yesus punya Tuhan. Begitu kan statement yang lalu. Atau bagaimana? Begitu kan? Oke, mungkin kita wakili dulu sama orang yang sekolah teologi ya Bu ya. Boleh? Boleh? Boleh lah, boleh. Baik. Saya turunkan dulu ya Bu ya. Makasih ya. Oke. Sama-sama Bu ya. Saya mau melanjutkan itu tidak jadi, kenapa? Karena dia bilang Tuhan Yesus hanya berdoa 2 kali. Kalau Tuhan Yesus hanya berdoa 2 kali, waduh, bagaimana ini? Betapa jauhnya Bible dari ya, baiklah, kita lanjutkan ya. Oke, silakan ya. Yang tidak sepakat dengan saya, yang tidak sepakat dengan statement saya bahwa Yesus punya Tuhan, silakan naik. Ya, kita kasih naik, ada Opa Tata. Ya, Opa Tata. Terima kasih Koko, terima kasih.
Ya, Opa Tata, Ya, silakan nyalakan kamera. selamat. Ya. Selamat siang, selamat pagi menjelang Siang. Iya. Ya. Opa Tata, saya mau tanya dulu Opa Tata, apakah Anda ini seorang Kristen atau Islam? Saya Kristen sejak lahir. Oke, Kristen. Oke, apakah Anda ada di pihak yang sepakat dengan saya? Atau Anda Oh, tidak. kontra dengan saya? Kontra. Kontra. Silakan. Iya. Hmm. Saya pertama mengatakan bahwa ini yang dimaksud dengan ayat yang Edis katakan ini. Sebenarnya ini masih tafsiran, pemahaman. Karena apa? Karena pemahaman yang baik, iya, tafsiran yang baik, itu saya tidak bersalahkan. Tetapi ingat juga, jangan sampai bertabrakan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Iya. Karena bicara masalah misterius tentang Yesus ini sudah final, Bang Edis. Iya. Dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati sepenuhnya. Jadi sebenarnya ini pernyataan yang sebenarnya jadi blunder. Padahal sebenarnya kalau berbicara masalah tafsiran pemahaman yang baik boleh saja. Sebentar. Kayaknya Tapi, kita jadi kemana-mana. iya. Sebentar. Ini bukan itu pokok bahasan kita. Ini statement Anda yang mengatakan bahwa Yesus Opa, itu sebentar Opa Tata. penyaliban Yesus itu adalah itu sebenarnya sudah blunder. Iya, ini lagi Anda Jadi buat melebar. pernyataan. Ini Jadi kita tidak membahas ke sana. bingung. Iya, ternyata Kita Anda tidak juga bahas ke sebenarnya sana. bukan seorang teologi yang baik. Karena Anda sebenarnya cuma belajar. Kalau mau berbicara masalah hadis, Al-Quran mungkin Anda pintar. Tapi kalau berbicara masalah pemahaman iman Kristen sebenarnya sudah final. Iya. Kalau Anda Kristen yang taat dan Anda belajar tentang teologi yang baik, Anda tidak mungkin buat statement seperti ini. Karena narasi Anda ini akan menjadi liar. Iya. Menjadi liar yang jadi polemik. Yang sebenarnya orang Kristen tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi Anda buat statement. Bayangkan berapa sekali statement Anda itu menjadi liar, menjadi polemik, dan Anda pro kontra. Itu pasti. Saya jadi diguru-guru ini sama dia pikir saya dikasih jawaban ini. Kalau bisa, tidak. Saya katakan kalau bisa Anda harus belajar tentang Anda ini kan bukan Anda kan apologet aja. Anda bukan berbicara, Anda bukan sekolah teologi. Pak Tata, kita bukan lagi menggurui Orang saya, berbicara Pak. Masalah, iya. Jadi Pak Tata, ini bukan Anda sedang menggurui saya. Iya. Yang saya tanya kepada Anda. Tidak. Anda juga jangan menggurui kami sebagai orang Kristen. Saya tidak menggurui Anda. Tidak paham. Saya tidak menggurui Anda. Saya mau buat tanya statement kepada itu, Anda. Kami kurang setuju. Jadi, Apakah di saya dalam mengatakan Bible Yesus bahwa statement berdoa? Anda itu jangan Anda memaksa kami untuk mengikuti pemahaman Anda. Saya Iya. tidak memaksa Ini ajaran Anda. baru. Yang Iya, saya tanyakan tidak kepada itu. Anda. Tapi kan Waduh. Anda seolah-olah mau memaksa supaya bahwa kita memahami bahwa Saya Yesus itu diceramain punya sama Tuhan. dia, teman-teman. Itu salah. Iya. Jadi Ini kalau saya bisa pikir Anda saya diberikan buat jawaban ini. statement. Saya malah dikasih ceramah ini. Tidak. Saya tidak dikasih jawaban. Kata sudah banyak yang blunder. Iya. Jadi Yesus Jadi berdoa kalau enggak? Bisa. Saya juga akui Anda. Opa Tata, iya. Tapi saya apakah pikir Yesus Anda berdoa? belum statement ini membuat. Iya. Opa Tata, berdoa itu apakah kan Anda Yesus belum mengerti berdoa? tentang. Iya. Iya. Apakah Yesus berdoa? Iya. Berdoa Yesus kepada berdoa. siapa? Karena Anda belum mengerti tentang bagaimana karya penebusan Allah, bahwa Allah harus menjadi manusia. Karena Pertanyaan dia harus mati di saya, kayu salib apakah sebagai Yesus manusia. berdoa? Iya. Yesus berdoa. Berdoa Iya, kepada betul, siapa? betul. Iya. Berdoa karena kepada Allah Bapa yang Yesus ingin ditugaskan sebagai dia akan mati di kayu salib. Bapa di surga itu Tuhan apa bukan? Bapa di surga itu Allah. Tuhan atau bukan? Jangan buat narasi-narasi perdebatan yang sebenarnya seolah-olah iya. Ini kan Bapa di sebenarnya surga cuma itu Tuhan permainan atau kata-kata, bukan? Edis. Bang Edis, sebenarnya permainan kata-kata yang sebenarnya menjebak orang dengan pemahaman Anda yang sebenarnya sesat. Iya. Jadi saya minta kalau bisa, Pikir saya tadi dia memberikan
sini malah kamu sesat, kamu pernyataanmu sesat. Yang saya pinginkan itu jawaban loh, ayo jawaban. Makanya aduh, ini akibat daripada guru-guru sekolah teologinya muter-muter seperti Deking Gadas. Ayo silakan. Coba yang murid-murid sekolah teologi ya coba. Jangan naik ke sini kemudian Anda sesat, Anda begini, Anda tidak mengerti, ini manusia setengah dewa, setengah manusia, kadang-kadang manusia, kadang-kadang Tuhan. Coba teman-teman, saya ini ingin kalian datang kemari lalu buktikan kesesatan saya itu. Bukan datang terus kamu sesat. Ayo, sesatnya di mana gitu loh. Coba tunjukkan bahwa saya itu sesat gitu. Saya pengen tahu saya sesatnya di mana. Ayo, silakan. Tanimbar for data. Silakan Tanimbar for data. Pikir saya dia memberikan jawaban. Ayo silakan. Ya, selamat pagi For Edi. data. Silakan nyalakan kamera dulu. Waduh, saya tidak pakai handset. Oke, Apakah bisa atau lain kali aja? Baik, silakan. Kalau naik ke sini teman-teman, pastikan teman-teman sudah tahu rule-nya di sini ya. Rules-nya di sini itu naik, siap nyalakan kamera, baru bicara ya. Kalau teman-teman bilang saya begini, saya begitu, ya berat itu namanya ya. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Bang Gea. Mana tadi Bang Gea tadi? Nah, Bang Gea. Silakan Bang Gea. Silakan Bang Gea, nyalakan kamera. Halo. Ya. Apakah Anda seorang Kristen? Bang ya. Kristen Bang. Oke. Apakah Anda kesini mau ngomong sepakat apa mau membantah? Ini nampaknya dia harus kita suruh beli sinyal dulu nih teman-teman. Ya Bang, apakah Anda kesini mau membantah atau mau sepakat dengan saya? Begini, Bang kata ya. Kurang sepakat Bang. Bang, Abang bisa cari tempat yang supaya sinyalnya bagus? Halo. Oke, beli sinyal dulu ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Oke, sebentar beli ya. sinyal dulu. Nanti naik lagi. Mei Sida Butar. Waduh, Sida Butar ketemu Sida Butar. Ya, Mei Sida Butar, silakan nyalakan kamera. Mei Sida Butar, silakan nyalakan kamera. Oke, salam itu kuna burju amongku. Shalom, Sida Butar. Saya ketemu ini dengan Oke. Kristen ya? Ya, jelas. Aku tidak sepakat dengan itu, makanya saya naik. Tidak sepakat. Oke. Sharing kita ya. Oke, iya. Kenapa kok tidak sepakat? Silakan. Oke, itu aku bilang Yesus punya Tuhan, betul? Betul. Itu tulisannya itu. Nah, kelihatan. Nah. Ya. Oke. Ada kipas nggak di situ? Jadi- Supaya matikan dulu kipasnya karena berisik loh. Oh ya, oke, sorry. Iya betul. Oke, silakan. Jelas? Nah, jelas sekarang ya, silakan. Oke. Pertama saya harus katakan dulu Tuhan tidak pernah jadi manusia, ya.
Tuhan itu satu-satunya mulai dari Enggak, perjanjian jangan lama kemana-mana dulu. sampai perjanjian baru. Bukan ke situ, biar kita nggak Ya. melebar. Saya oke. pengen Oke, coba boleh. buktikan bahwa statement saya ini salah, bahwa Yesus punya Tuhan itu salah. Coba. Ya, oke. Kenapa saya mengatakan salah? Karena Yesus itu tidak punya bapa. Dia adalah bapa itu sendiri. Yesua itu adalah bapa itu sendiri. Seperti itu. Makanya dia tidak punya bapa, dia tidak punya Tuhan. Dia adalah bapa itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Waduh, ternyata orang-orang yang menentang saya ini ya memang agak-agak. Baik. Ya, maksudnya begini, kita kan bisa buktikan lewat Alkitab lah, kan lewat firman Tuhan itu. Boleh. Ya, kita kan Boleh. sharing ya itu aku ya. Baik. Saya juga saya tuh gini loh itu aku. Luar biasa itu aku diberkati Tuhan, bisa menyatakan firman Tuhan dan bisa aku melihat begini itu aku. Kadang saya merasa gini ya. Kadang itu sudah banyak bisa dibilang berhasil menggugah hati-hati saudara kita Islam. Nah, tetapi ketika hatinya tergugah, saya ada melihat salah satu PT ketika mereka naik Tuhan, aku mungkin masih kurang dalam memahami firman Tuhan sehingga tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan itu terhadap saudara kita Islam. Oleh karena itu kadang mereka hatinya tergugah oleh karena Yesus, ada yang mengalami Yesus malah yang diberitakan bapaknya Yesus. Nah, ini menjadi salah dan ini tidak sesuai dengan Alkitab itu. Oke, sudah bisa saya tanggapi? Silakan. Oke. Walaupun ini agak sedikit melebar, tapi saya hanya ingin membuktikan teman-teman orang yang membantah saya ini ya mungkin memang mereka harus belajar Bible lagi. Saya tunjukkan dulu ya di layar saya. Oke. Tadi Ito bilang bahwa Yesus tidak punya bapa, betul? Ya, betul. Oke, saya bacakan dulu ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau, Ayat kata berapa Yesus itu? kepada Ayat Maria berapa ya. itu? Ayat berapa Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Yohanes 20. Ayat Oke, 17. silakan. Oke. Kata Yesus kepadanya, nya di sini maksudnya adalah Maria, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tadi Ito bilang bahwa Yesus tidak punya Bapa di sorga. Ya. Terus ketika Yesus mengatakan Bapakku di sini, berarti ini kayaknya harus kita coret ini dari sini. Atau bagaimana ini? Silakan. Oke, itu aku ya. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan ayat ya, memang ada Bapa, ada anak ya, ada dia, ada aku, ada pengutus, ada yang diutus. Ini memang terlihat dua ya. Tetapi sesuai kita bahas dulu tentang anak dan Bapa ya. Yohanes 14. Jadi kita harus melihat Bukan, dari nanti kita keseluruhan, melebar, itu nanti kita jadi melebar kemana-mana. Oke, berarti kita fokus ke ayat ini ya. Pokok bahasan kita fokus ke ayat ini, adalah betul? Oke, baik. pokok bahasan kita Sebenarnya adalah saya bahwa pengen pokok bahasan kita adalah statement saya yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Kenapa saya bisa berkata Yesus punya Tuhan? Karena saya baca di dalam Bible bahwasanya Yesus berdoa, Yesus memuji Tuhan Bapa di sorga, Yesus berbakti kepada Bapa di sorga, Yesus tahluk, tunduk, mengikuti perintah Bapa di sorga. Pertanyaan saya kepada Ito, menurut Itoku, Messi Dabutar, apakah Yesus di dalam Bible berdoa? betul.
berdoa kepada siapa dia? Bisa nggak secara singkat saya ceritakan dulu Tuhan Yesus secara singkat aja, saya tidak akan Sebelum banyak. ke situ, sebelum dibicara singkat, saya mau tanya dulu. Kepada siapa Iya. Tuhan Yesus berdoa di dalam Bible? Kepada dirinya sendiri. Allah. Nah sekarang doa mana yang mau kita bahas? Boleh kita lihat doa mana yang mau kita bahas. Oke. Jadi Bapa itu adalah Iya. Yesus sendiri. Betul. Jadi bisa Nah, kita makanya buktikan dari tapi ayat, begini toh, ya. tapi begini, satu ini saya, begini toh. Jadi begini, banyak orang itu ini kan ini yang disebut dengan paham Oneness Pentakosta. Ini, paham seperti ini. Makanya ini sebuah aliran di dalam kekristenan, maksudnya aliran gagal paham. Gini. Saya melihat ya, seperti RK, Rudy, Yohanes, Bom itu menyerang Oneness ini. Padahal mereka itu Rudy Yohanes, RK dan itu malah embahnya Oneness. Dia malah embahnya mereka Oneness. itu Tritunggal. Bukan, mereka itu Mereka adalah Tritunggal itu aku. mereka tidak punya itu iman, makanya diserangnya itu aku. Oke lah, jadi kalau Anda punya paham bahwasanya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, kalau Anda punya paham bahwasanya Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, lantas bagaimana Betul, ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Ya, betul. Ini bicara tentang kasih. Jadi Tuhan kita itu kasih ya. Tuhan kita itu kasih dan adil. Tuhan kita itu kasih dan adil ya. Jadi lebih tepatnya Tuhan Yesus itu ya, keadilannya itu ya yang berkata, "Tuhan, Bapa, jikalau boleh, jauhkanlah kiranya cawan ini daripadaku." Ya kan gitu ya. Jadi Tuhan ini Jadi Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Betul itu aku. Dengarkan dulu itu aku, dengarkan ya. Nah, jadi keadilannya itu berbicara, jikalau boleh, jangan minum cawan itu. Sebab jikalau sudah diminum cawan itu, berarti Tuhan meminum penderitaan hukuman manusia yang harusnya ditanggung oleh manusia, ditimpakan kepada dirinya sendiri ya. Melihat kejahatan manusia itu, ingin rasanya keadilannya, manusia itu dihukum oleh karena pelanggaran dia sendiri ya, Tetapi apa kata Tuhan, sebab dia sudah menetapkan dari semula dia akan mengambil alih hukuman manusia akibat pelanggarannya. Oleh karena itu maka ketetapannya lah yang terjadi. Seperti itu aku. Jadi ini itu aku ibarat seperti ini loh itu aku. Di dalam satu orang ini seperti di satu sisi karena jahatnya orang itu ingin rasanya kita membalas. Tetapi di satu sisi hati kita ini karena kita menyayangi mereka, kita ingin menolong mereka, kita tidak tega untuk membalas. Jadi seperti itu. Itu adalah dua kehendak dari sisi satu orang, satu Tuhan gitu toh itu. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu sendiri, yaitu Engkau adalah aku sendiri. Ya Bapa, yaitu aku sendiri, janganlah kehendakku, tetapi kehendak aku sendiri yang terjadi." Berarti Engkau adalah aku gitu ya. Oke, mari kita ambil ayatnya itu aku. Kita buktikan bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Bapa itu sendiri ya. Oke, kita ambil dari Yesaya 43 ya. Oke, sebelum kita kejauhan, nanti kita kejauhan begini saja. Itok Mei Sida Butar ya. Ini sama-sama Sida Butar nih. Kapan-kapan mungkin boleh kita ketemu ya, tapi kita kasihlah dulu kesempatan kepada yang lain ya. Oke?
Oke. Tak boleh ya lain kali kita sharing ya. Oke, boleh lah, boleh. Ada Oke ya. waktu itu kita sharing ya. Gitu Jadi ya, kalau kita gini kan turunkan mungkin ya. itu ini ya. Tapi boleh nggak saya 2 ayat aja saya tampilkan, boleh? Nanti Dikit aja melebar, ya. nanti melebar kemana-mana. Oke ya. Enggak, aku nggak akan Nanti melebar, boleh, aku hanya karena banyak orang mengingatkan aja menunggu, ya. banyak orang menunggu. Mohon maaf ya, karena banyak orang Enggak, menunggu dikit ya. aja, Kita dikit. turunkan dulu. Gini Toku. Mohon Kita kan mencari maaf, kebenaran Itoku nih. Meisida Betul atau Butar, enggak? saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu, mohon maaf.